Ya, arti makrifat itu artinya mengenal kepada Allah, dan makrifat kepada Rasul itu artinya mengenal kepada Rasul. Kalau Allah ada berapa? Hah? Allah sa la ilaha illallah. Itu mengenal kepada Allah. Makrifat kepada Rasul. Rasul ada berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? 25 yang diimani di dalam Al-Quran dan hadis, ya, bahwasanya Nabi dan Rasul itu berjumlah sebanyak 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Terhenti atas pengetahuannya itu, terhenti di sini maksudnya ditentukan atas pengetahuan itu kepada tiga perkara yang tersimpan atau yang termaktub atau yang tersimpan termaktub sama tuh ya, di dalam hukum akli. Hukum akli di sini apa? Akal yang seperti apa? Akal yang sehat. Jadi kalau akal yang sehat bisa nggak dipergunakan? Bisa nggak dipergunakan? Bisa nggak dipergunakan untuk berpikir? Bisa nggak dipergunakan untuk menyerap ilmu pengetahuan? Kalau akalnya sehat. Kalau sebaliknya akalnya rusak, bisa nggak dipergunakan? Kalau akal seseorang sudah rusak, bisa nggak dipergunakan? Tidak bisa dipergunakan untuk berpikir, tidak bisa dipergunakan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Itu kalau akalnya sudah rusak. Contohnya apa? Akal orang yang rusak itu seperti orang gila. Makanya orang gila itu tidak termasuk dia bagian orang yang mukallaf. Iya kan? Syarat mukallaf masih ingat kan? Salah satu diantaranya apa? Iya, berakal sehat. Bisa dipergunakan akalnya. Ini di sini semua sehat nggak akalnya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat jangan main-main, Jil. Kalau sehat jangan main-main. Ya, nah, kalau merasa sehat akal jangan main-main. Nah, berarti tersimpan pengetahuan itu kepada di dalam hukum akli 3 perkara. Yang pertama yaitu wajib. Wajib apa di sini? Wajib pada, kan udah dijelaskan semalam tuh. Wajib pada akal. Namanya aja hukum akli, hukum akal. Berarti wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada apa nih? Pada akal. Yang ketiga, jaiz pada akal. Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat, ya. Nah, jadi kalau ingin mengetahui 20 sifat, ya, yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz, maka haruslah terlebih dahulu dia menguasai atau mengetahui, ya, tentang masalah hukum akli, yaitu hukum akal yang 3 perkara tersebut. Kalau ingin lebih jauh mempelajari tentang masalah
20 sifat bagi Allah yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Yang jaiz itu cuma satu ya, yang jaiz. Nah, jadi harus dia mengetahui terlebih dahulu tentang masalah hukum akli, hukum akal, wajib, mustahil dan jaiz. Dan ditambah lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi, hukum syar'i, hukum syariat. Ya, ada yang berapa tuh? Secara garis besar ada berapa hukum syar'i? Hukum syariat. Dah. Nanti kita pelajari. Dan hukum adi. Hukum adi di sini apa? Hukum adat. Karena boleh dapat kebedaan satu sama lain adanya. Ya. Jadi hukum akli beda nggak dengan hukum syar'i sama hukum adi? Berbeda. Jadi 3 hukum ini, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, itu berbeda. Ya, semuanya berbeda. Kalau wajib pada hukum akli, itu beda pembahasannya. Kalau wajib dalam hukum syar'i, hukum syariat beda lagi. Jadi tidak sama-sama wajib atas pembagiannya, tapi tidak sama dengan yang lainnya, berbeda. Kalau wajib pada syar'i gimana? Jal, udah belajar fikih kalian? Wajib pada syariat apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Kalau wajib pada akal kayak mana? Udah pernah diterangkan? Wajib pada akal? Belum? Kalau belum nantilah ya, belum. Nanti hukum akli nanti ya. Kita jelaskan satu persatu tentang pembahagian hukum akli yang terbagi kepada 3 bagian tadi, yaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, dan jaiz pada akal. Ya, itulah yang dipergunakan di dalam ilmu untuk mempelajari ilmu apa? Ilmu tauhid. Nah, itu pokok dasar untuk kita lebih jauh lagi untuk mempelajari ilmu tauhid nanti. Ya, dah. Dah, baik. Semalam udah dijelaskan, ya, udah dijelaskan tentang masalah tingkatan ya, tingkatan apa? Ya, tingkatan ya, yakin. Udah dicatat. Ada berapa tingkatan yakin? Ada berapa tingkatan yakin? Hah? Ada berapa? Ada 5. Sebutkan Jal. Ya Cahaya ya. Tingkatan yakin itu ada 5. Tengok lagi catatanmu sebelumnya itu. Kamu sebutkan apa di catatan itu? Tingkatan yakin juga kan? Tapi masalah pertimbangan hati. Tentang apa? Jazam. Ya. Itu disebut tingkatan yakin kan? Tingkatan keyakinan sama keyakinan sama enggak? Sama. Ini ketingkatan. Jadi itu tadi itu jazam, apa lagi itu? Zon, syak, waham. Itu bukan tingkatan yakin. Itu tingkatan
pertimbangan hati seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, ini baru namanya tingkatan keyakinan. Yang pertama apa? Tingkatan yakin atau keyakinan? Yang pertama taklid sahih. Ya, tingkatan keyakinan dalam diri seseorang itu terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama taklid sahih. Apa arti pengertian taklid sahih? Mengikut kepada yang benar. Ya, mengikut kepada yang benar. Mengikut kepada yang benar ini berarti dia sah nggak imannya? Sah nggak imannya? Jadi yang tidak sah itu taklid yang mana? Taklid batil. Inilah taklid yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika mereka menyembah berhala di zaman Nabi kita Muhammad, dan juga keyakinan orang-orang munafik. Jadi taklid sahih ini tidak berdasarkan ilmu. Dia tidak bisa menghadirkan dalil atau bukti tentang tanda adanya Allah, tentang adanya kebesaran Allah, ya. Nah, ini dia. Maka taklid seperti ini mengikut kepada agama kedua orang tuanya dan nenek moyangnya. Misalnya gini, ya memang lagi serius, ini ilmu tauhid. Ya. Seperti gini. Seseorang lahir dalam kalangan orang yang beragama Islam. Udah. Seperti antum semua ini lahir di kalangan orang apa nih? Ya, ayah ibumu nenek kakekmu, buyut-buyutmu sampai ke atas Islam. Dah. Kalian ini, saya tanya, kalian ini taklid atau apa? Kalian ini sekarang tingkat yakin kalian taklid atau di mana nih? Di 5 yang perkara itu, kalian yang di mana sekarang nih? Taklid atau makrifat? Siapa yang bisa jawab? Taklid atau makrifat kalian? 2 aja jawabannya. Ustaz kasih apa? Kasih kemudahan. Taklid atau makrifat nih, tingkatkan keyakinan kalian. Apa kerehan? Taklid katanya. Keyakinanmu sampai tingkat keyakinanmu sampai makrifat. Perempuan makrifat. Kalian apa? Kalian bilang apa tadi? Taklid. Ya, taklid. Baik. Kenapa antum jawab taklid tingkat keyakinanmu itu? Coba jelaskan nama. Kenapa jawab taklid sahih? Taklid sahih kan? Sahih. Sahih itu batil nih sekarang. Taklid sahih itu yang batil. Sahih. Hati-hati ya. Sahih. Coba beri alasan dulu. Kenapa bisa pula tingkatan keyakinanmu itu di tingkatan taklid sahih? Coba jelaskan dulu. Coba kasih alasan dulu. Coba dulu Cahya atau Raisa atau Cinta, coba. Kenapa kalian jawab makrifat? Tingkatannya keyakinan itu sampai ke makrifat. Coba dengar dulu. Coba. Cahya. Buat tingkatan makrifat tuh Cahya. Coba berpikir dulu. Coba pelan-pelan. Gimana Cahya?
Yang laki-laki teman kalian tingkatan keyakinannya kepada Allah itu dalam tingkatan taklid, namanya taklid sohih. Kalau kalian bilang tingkatannya udah masuk makrifat, kenapa? Aduh, kasih alasan dulu. Baik, laki-laki dulu ya, biar kalian dapat nanti jawab apa penjelasannya. Taklid sohih apa, Jal? Taklid sohih itu seperti apa, Jal? Taklid sohih itu mengikut kepada yang benar sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, tapi dia tidak belajar sehingga dia hanya ikut-ikutan. Karena nggak belajarnya itu dia tidak bisa menghadirkan atau menghasilkan beberapa dalil tentang menunjukkan adanya zatnya Allah. Itulah dia. Jadi kalian ini taklid sohih kalian nih. Kalian ini belajar atau enggak? Udah berapa bulan belajar di sini? Hah? Udah lama enggak? Berarti salah atau benar itu jawabannya? Raihan, nih saya tanya. Raihan, apa bukti tanda adanya Allah, Raihan? Secara dalil ijmali aja. Ini ada nih, udah dipelajari. Apa? Dia Raihan yang jawab. Raihan. Berarti makrifat lah itu. Orang udah belajar, udah bisa menghadirkan bukti atau dalil. Jadi jawabannya apa? Tingkatannya makrifat. Baru di gini-ginikan aja. Dah, berarti kalian ini tingkatan keyakinan kepada Allah adalah tingkatannya sudah masuk ke dalam makrifat. Apa arti makrifat? Mengenal Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Tuhan yang sebenar-benarnya yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isi. Kalian semua ini isinya apa enggak? Iya kan? Siapa yang menciptakan kalian? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang terbaik. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada lidah, ada telinga, ada kaki, ada tangan, dan ada bulu rambut, banyak kan? Ada gigi. Ini saya menciptakan nih. Rehan, saya menciptakan nih. Saya tanya, ini Ustadz yang menciptakan atau Allah? Mau seperti ini? Sunnah Nabi, ya. Ditumbuhkan Allah, diciptakan Allah janggut. Kalau punya janggut jangan dicukur, jangi, ya, supaya diakui nanti umatnya Nabi Muhammad. Perempuan nggak berjenggot, perempuan jenggot nggak? Jadi kalau laki-laki nggak berjenggot apa itu? Kalian yang bilang ya. Dah. Tapi jangan pula ini dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sunnah. Hukumnya sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa. Tapi rugi. Tapi ada ulama yang mengatakan wajib manjangan ini. Mazhab yang lain, mazhab Hanafi itu wajib, ya. Makanya ada orang India, orang Afrika tuh janggutnya itu sampai segini panjangnya. Panjangnya sampai segini. Enggak dipotong-potong. Kalau kita segenggam, ini Ustadz ada segenggam enggak? Ada segenggam nih ya. Ini dah. Yang menciptakan Allah. Baik. Berarti kalian ini tingkatannya apa? Sudah masuk
Ma'rifat karena kalian belajar, maka tingkatan kalian sudah masuk ke dalam ma'rifat. Lain kalau kalian itu nggak belajar sama sekali, nggak belajar ilmu tauhid, makanya turun. Jadi taklid sahih. Tapi sah nggak imannya? Sah. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena tidak mau belajar atau menuntut ilmu. Padahal dia mampu. Akalnya, kenapa dia mampu? Karena dia memiliki akal sehat. Kalau nggak sehat akalnya baru tak mampu. Seperti orang gila, jangankan menuntut ilmu, pakai baju, pakai celana aja pun dia nggak tahu dirinya kayak mana. Iya. Jadi kalau orang yang nggak sholat berarti, loh, ya si apa nih gila katanya. Tambahlah jadi 10, tinggal 5.000 kan? Gila katanya. Masya Allah. Jadi berarti orang yang tidak ini orang yang betul-betul rusak akalnya, jangankan untuk dia menuntut ilmu agama, jangankan untuk dia sholat, untuk dia puasa, untuk zakat, haji, untuk pakai baju atau pakai celana pun dia nggak tahu. Berarti kalau orang yang nggak sholat berarti orang kalian yang bilang. Nah, tapi dia duluan, Nadi kalah kalian, kalah start. Ya udah, baik. Selanjutnya Jal, kalau ma'rifat apa? Mengenal Allah melalui apa? Hah? Melalui apa Cahya? Hah? Melalui apa? Ma'rifat kepada Allah dan Rasul itu, kepada Rasulnya melalui apa? Hah? Melalui belajar, nuntut ilmu. Kalau nggak belajar macam mana? Melalui nuntut ilmu lah belajar. Makanya kita kenal kepada Allah, ya kan? Ya? Sahabat Nabi yang ribuan di zaman Nabi belajar tauhidnya sama siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga iman para sahabat kuat-kuat nggak? Ada nggak sahabat yang gara-gara mempertahankan imannya, keyakinannya kepada Allah, dia sudah ma'rifat, ada nggak yang sampai dibunuh? Siapa sahabatnya itu? Yang pertama kali yang syahid di jalan Allah karena mempertahankan keyakinannya sampai dibunuh sama orang musyrik. Siapa? Sayyidah Sumayyah binti Khayyat. Ya betul. Perempuan lagi. Itulah sahabat Nabi yang golongan dari perempuan yang mati syahid karena mempertahankan keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, rela dia, tak apa-apa. Yang penting apa kata Nabi? Ai Sumayyah, bersabarlah engkau, kata Nabi, karena aku telah dikabarkan oleh malaikat Jibril, ya, dari Allah Ta'ala bahwasanya tempat kalian adalah surga. Orang mati syahid masuk surga nggak? Udah. Siapa lagi yang gara-gara mempertahankan keimanannya dibunuh? Siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa nama istrinya Fir'aun? Iya, Sayyidah Asiyah. Siapa yang menyiksa? Fir'aun dan bala tentara
Itu sampai di apa tuh? Ditindih batu badannya itu. Sampai disiksa lah, tak macam mana pun yang luar biasa penyiksaannya. Tapi apa kata Sayyidah Asiyah binti Muzahim? Apa katanya? Ya Allah, saya rela mati ya Allah, demi mempertahankan keyakinan saya kepadamu ya Allah. Sekalipun saya disiksa sampai mati. Tapi ya Allah, bangunkanlah sebuah rumah istana di dalam surga nanti untuk diriku. Allah buat itu. Allah ciptakan tuh sebuah rumah istana di dalam surga untuk istrinya Fir'aun. Karena dia mati syahid mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Dia sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, kenapa orang mati syahid itu masuk ke dalam surga? Siapa lagi? Masyitoh. Siapa Masyitoh itu? Pembantu tukang sisirnya Fir'aun. Dia gini, Masyitoh tuh gini. Dia tukang sisir. Namanya itu aslinya tuh wallahu alam. Ustaz pun nggak tahu. Tapi yang jelas dia namanya Masyitoh, artinya tukang sisirnya pembantu Fir'aun. Dia menyisir anak-anak perempuannya Fir'aun. Jadi sewaktu itu dia lagi nyisir rambutnya anaknya Fir'aun dalam kerajaan Fir'aun. Jadi tiba-tiba tanpa dia sengaja sisir itu terjatuh ke bawah. Habis itu dia ambil, dia baca Bismillah. Jadi terdengarlah sama anaknya Fir'aun, apa yang kau ucapkan? Apakah ucapan itu ditujukan kepada Tuhan? Iya, kepada ayahku Fir'aun. Tidak, kata Masyitoh. Aku tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kuadukan kau ya kepada ayahku. Diadukan sama Fir'aun. Bahwasanya Masyitoh ini beriman kepada Allah. Tidak mengakui Fir'aun itu Tuhan. Kenapa? Fir'aun itu ngaku Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Jadi raja yang zolim, raja yang berani, raja yang kafir, yang berani ngaku dirinya Tuhan itu cuma Fir'aun. Makanya azabnya itu besar Fir'aun. Kekal di dalam neraka bersama bala tentara. Jadi ketahuan, diadukan sama putrinya Fir'aun itu kepada Fir'aun. Setelah diketahui oleh Fir'aun, dipanggillah tuh Masyitoh. Hai Masyitoh, apa benar kau tidak meyakini aku sebagai Tuhanmu? Tidak, kau bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah Rabbul Alamin. Tuhan pemilik semesta alam, pencipta alam semesta. Habis itu apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya? Fir'aun menyuruh bala tentaranya, hai bala tentaraku, siapkan sebuah wadah yang besar, yang kira-kira itu kalau lembu yang besar itu, yang beratnya bertonton tuh, kalau dimasukkan dalam wadah, istilahnya wajan lah gitu ya kan, dimasukkan ke dalam itu muat. Saking besarnya wajan itu. Untuk apa tujuannya? Ditaruh minyak, dibakar sampai mendidih untuk menyiksa atau menghukum mati Masyitoh beserta anak-anaknya. Tuh. Pertama, tuh kan udah dikumpulkan api, kayu bakar. Entah apalah istilahnya waktu itu alat pembakarnya, sehingga mendidihlah itu minyak yang ada dalam wadah besar itu, sehingga dihukum matilah Masyitoh bersama anak-anak. Pertama anaknya dulu yang paling besar. Keluar kau dari agamamu, kau akui aku sebagai Tuhanmu. Anak Masyitoh, tidak, Allah Tuhanku. Dimasukkan dia ke dalam wazan yang besar tersebut yang berisikan minyak yang sudah panas yang mendidih. Masukkan ke situ. Sampai riwayat mengatakan itu tulangnya itu berpisah sama dagingnya itu. Sekali masuk, saking panasnya itu ya,
berpisah, antara daging sama tulang itu berpisah. Ngeri nggak? Ya Allah itu. Lindungilah kami ya Allah. Kalau kayak gitulah kita di hadapan kayak mana? Disiksa orang kafir dapat disuruh awak nyemplung gitu. Cuma ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Ustaz apa kalau udah dengar cerita itu nggak sanggup. Dah, habis itu anaknya lagi masuk gitu juga. Terakhir tinggal Masito sama anaknya yang masih kecil lah, umur macam 2 tahun lah gitu, 1,5 tahun. Jadi Masito udah mulai apa nih? Masuk nggak masuk? Anak yang digendong sama Masito itu, anaknya itu ngomong, wahai ibuku, jangan engkau takut. Sesungguhnya azab dunia itu sebentar, tapi azab di akhirat itu selama-lamanya. Neraka itu lebih mengerikan, lebih panas lagi daripada itu. Jangan takut wahai ibuku. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Masuk masih itu anaknya. Malah anaknya itu yang masih bayi, yang nggak bisa ngomong, bisa ngomong. Masuk dua-dua. Meninggal, wafat. Makanya Nabi waktu mengadakan perjalanan Isra Mi'raj sama malaikat Jibril, itu Nabi tercium aroma yang sangat wangi. Jadi Nabi kita bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, aroma wangi apa ini? Dari mana sumbernya? Itu wahai Muhammad, dari kuburannya si Masito bersama anak-anaknya yang telah dibunuh oleh Fir'aun karena mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Mereka sekarang mendapat nikmat kubur. Mereka sekarang nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah atau gampang mempertahankan iman? Hah? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Coba kita kayak gitu dihadapkan. Ya Allah ya Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan orang-orang kafir. Tuh, ada lagi nggak? Nah, itu ceritanya tuh lagi. Kalau sahabat Nabi Bilal bin Rabah dia apa ya? Dipanggang di terik panas matahari. Mau? Dicambuk, nggak dikasih minum, ditindih pakai batu besar. Apa nih coba? Ahad, ahad, ahad. Allah Esa, Allah Esa. Tak peduli. Khabbab al-Arad kayak mana? Dipanggang di bara api. Sampai itu bara api itu sampai mati karena keluar minyak lemak dari tubuhnya. Jadi minyak lemak tubuhnya itulah yang memadamkan bara api yang memanggang tubuhnya. Mati itu bara api karena minyaknya keluar. Kalau orang kena panggang bara api, cacat nggak badannya? Cacat nggak? Ya cacat lah. Waktu Sayyidina Umar ibn al-Khattab memanggil Khabbab al-Arad, coba engkau tunjukkan punggung badanmu ketika engkau disiksa oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu itu. Dibuka bajunya di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Terkejut Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Penuh dengan badan di punggung badannya itu penuh dengan luka bakar. Kayak mana orang luka bakar? Cantik aja jelek? Cacat nggak? Gak sampai gitu ya. Sekarang gini aja lah. Misalnya nih, kita nih ditangkap orang kafir nih. Ustadz kalian ditangkap. Dah. Diikat kita. Diikat tangan kita, kaki kita di atas kursi. Udah masuk? Oh iya. Udah pas, masuk waktu. Udah. Oke lah ya. Sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pelajaran kita pada hari ini. Jadi
Cahaya itu ya, tingkatan keyakinan itu ya. Ada 5. Yang pertama apa? Terus maqamul fana, mahabbah. Nanti kita lanjut, kita bahas itu. Dah, sampai sini aja. Itu dia baru tingkatan keyakinan di dalam diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, azan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Dah, aja nah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah